plus C dikali J per FM atau sama dengan L dikali LMD dikurangi FC per FM dikali dengan C. Di mana MD merupakan mediannya, L yaitu tepi bawah kelas dari kelas yang mengandung median. Jadi misalnya ada 10 sampai 15, itu berarti tepi bawahnya yang 10 dikurangi 0,5 atau 9,5. J yaitu selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif pada kelas sebelumnya. FM yaitu frekuensi absolut dari kelas yang terdapat mediannya. N yaitu banyaknya data. FC yaitu frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas median. Dan C yaitu kelas intervalnya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Ada data tinggi temperatur dalam Fahrenheit dengan rentang data sebagai berikut. 99,5 kurang dari sama dengan X kurang dari 104,5 dengan frekuensi 2. Jadi frekuensi kumulatifnya itu bisa diketahui 2. Nah, kalau data setelahnya ini frekuensi kumulatifnya itu ditambahkan dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 2 ditambah 8 yaitu 10. Begitu seterusnya. Nah, yang 18 ini nanti ditambahkan dengan 10 ini. Jadi 28. Terus yang 13 ini nanti ditambahkan dengan 28 ini jadi 41. Untuk frekuensi dari datanya sendiri itu 50 atau N-nya itu 50. Nah, jadi soalnya seperti ini. Banyaknya sampel yaitu sebesar 50. Berarti kelas yang mengandung frekuensi kumulatif sebesar 25. Hal ini ditunjukkan bahwa kelas median jatuh pada kelas atau interval ketiga. Karenanya batas bawah kelas median yaitu 109,5 dan frekuensi kelas median yaitu 18 dan untuk frekuensi kumulatifnya yaitu 10 dan panjang kelasnya itu 5. Sehingga nilai median dapat dihitung. LMD-nya tadi diketahui itu 109,5. Lalu N-nya tadi 50 dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 10 dibagi dengan frekuensinya yaitu 18 dikali dengan panjang kelasnya atau interval kelasnya itu 5. Jadi ditemukan mediannya itu 113,67. Untuk penyebaran yang selanjutnya yaitu ada penyebaran data. Penyebaran data terdiri dari 3 yaitu pengukuran jarak atau range, pengukuran deviasi kuartil, pengukuran deviasi rata-rata atau MD. Untuk jarak atau range sendiri mempunyai pengertian jarak antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah atau rumusnya itu R sama dengan X max kurangi X min. Untuk deviasi kuartil sendiri yaitu jarak antara nilai kuartil 3 dengan nilai kuartil 1. Jadi K3 dikurangi K1. Lalu untuk pengukuran deviasi rata-rata yaitu pengertiannya rata-rata dari deviasi nilai dari rata-rata dalam suatu distribusi. Jadi dapat diambil sigma XI dikurangi M dibagi dengan N. Nah, untuk pengukuran standar deviasi sendiri, pengertian standar deviasi itu adalah simpangan baku. Jadi seperti halnya varian, standar deviasi juga merupakan suatu ukuran dispersi atau variasi. Nah, simbolnya seperti ini. Deviasi bisa disimbolkan dengan deviasi ini atau untuk sampel adalah S. Nah, fungsi dan manfaat pengukuran standar deviasi yaitu yang pertama memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh, apakah bisa mewakili data populasi atau tidak. Nah, pada perhitungan fisika dapat memberikan gambaran nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran berulang. Biasanya ini pada saat praktikum itu kan kita bisa menentukan nilai
ketidakpastian melalui rumus standar deviasi. Nah, standar deviasi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu standar deviasi untuk data tunggal, data populasi, lalu untuk data kelompok sampel, dan data kelompok populasi. Nah, untuk rumus standar deviasi data tunggal yaitu S sama dengan S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1, di mana XI merupakan titik tengahnya dan X bar adalah rata-rata sampelnya dan N merupakan jumlah datanya. Contoh soalnya sebagai berikut. Jadi ada selama 10 kali ULA berturut-turut ulangan semester di kampus tercintanya di London. Jonathan mendapat nilai 917986 dan seterusnya. Nah, berapakah simpangan baku dari nilai ulangannya? Nah, kebetulan nilai rata-ratanya itu kan ditemukan 85,9. Jadi kita buat tabelnya dulu. XI dan X bar dikurangi XI, lalu X bar dikurangi XI-nya ini dikuadratkan. Jadi kan nilainya 91. Lalu X bar-nya kan atau rata-ratanya diketahui 85,9. Jadi 85,9 dikurangi 91 itu ketemu 5,1. Nah, jadinya ini nanti dikuadratkan, 5,1 dikuadratkan jadi 26,01. Begitupun nanti seterusnya. Nah, setelah itu X bar dikurangi XI kuadrat ini ditambahkan semua. Jadi ada sigma X bar dikurangi XI kuadrat, yaitu 456,9. Dan nilai N-nya yaitu 10. Jadi didapatkan standar deviasinya 6,759. Nah, setelah itu ada standar deviasi untuk data populasi dengan rumus deviasi seperti ini karena dia merupakan data populasi akar sigma XI min mu kuadrat per N. Jadi di mana XI itu titik tengah dan mu itu rata-rata populasi dan N merupakan jumlah datanya. Nah, seperti ini. Ada 10 siswa kelas 2 SMA 1 Purbalingga. Ya, ini nilainya. Jadi kita menghitung standar deviasinya itu bisa mencari meannya terlebih dahulu atau rata-ratanya. Ya, ditemukan rata-ratanya itu 82,1. Jadi menggunakan rumus yang sigma X1 per dikurangi mu kuadrat ini. Nah, ini. X-nya kan ini 89, 54, 98, dan seterusnya ini. Nah, lalu X bar-nya ini kan tadi bisa pakai X dikurangi dengan rata-ratanya atau mean-nya. Mean-nya tadi kan 82,1. Jadi ditemukan 6,9 lalu dikuadratkan. Nah, setelah itu kan nanti ketemunya 1258,9 dibagi dengan jumlah populasinya atau jumlah datanya yaitu 10. Nah, diketahui sama dengan akar 125,89 atau setara dengan nilai 11,22. Jadi standar deviasi dari data tersebut adalah 11,22. Nah, selanjutnya yaitu untuk standar deviasi data kelompok sampel. Nah, ini kan untuk kelompok sampel itu rumusnya sigma Fi dikali mu I kuadrat per N dikurangi sigma Fi kali mu I per N kuadrat. Jadi ada bedanya di sini. Kalau pakai data kelompok sampel ini, di mana deviasi kuadrat merupakan varians atau ragam untuk sampel, Fi merupakan frekuensinya, dan mu merupakan rata-rata populasi, dan N adalah jumlah datanya.
Nah, ini standar deviasi untuk data kelompok populasi. Kalau untuk kelompok populasi itu pakai S kuadrat sama dengan N dikali sigma FI kali XI kuadrat dikurangi sigma FI kali XI kuadrat dibagi dengan N dikali N-1. Di mana FI merupakan frekuensi dan XI merupakan titik tengah. Dan X bar atau ya X barnya ini adalah rata-rata sampel dan N merupakan jumlah datanya. Ini contoh soal standar deviasi untuk data kelompok populasi dan penerapannya. Nah, disajikan data tinggi badan dan frekuensi dalam tabel berikut. Data tinggi badan itu ada dengan terendah 151 dan tertinggi 170 dengan simpangan atau pengelompokan datanya seperti berikut. Nah, pembahasannya N-nya atau jumlahnya itu kan 4 ditambah 8 ditambah 6 tambah 2, yaitu 20. Dan K adalah sama dengan 4. Nah, X1 ini 151 kan, sampai 155, berarti 155,5 ditambah 150,5 dibagi 2, yaitu 153. Setelah ketemu semuanya ini, baru ditambahkan. Tambahkan ke dicari nilai rata-ratanya dulu, yaitu XI dikali FI. Jadi XI-nya 153, atau X1-nya 153 dikali dengan 4 di sini, lalu 158 dikali dengan 8, lalu 163 dikali dengan 6, dan 168 dikali dengan 2. Setelah itu ditambahkan, dibagi dengan N-nya atau banyak data yaitu 20. Maka rata-rata tinggi badannya yaitu 159,5. Setelah itu, setelah ketemu rata-ratanya, dimasukkan ke rumus ini. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per 20. Nah, tadi ini kan frekuensinya kan macam-macam, ada 4, 8, 6, dan 2. Nah, di sini XI-nya kan tadi sudah ketemu di sini. Nah, ini XI-nya. Jadi sama dengan 4 dikali 153 dikurangi 159,5 kuadrat. Jadi dikurangi terlebih dahulu baru dikuadratkan. Lalu seluruhnya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data yaitu 20. Dan ketemu 20,25. Nah, jangan lupa di sini itu rumusnya masih S kuadrat. Jadi kita harus menggunakan akar dari 20,25. Jadi S sama dengan akar 20,25 yaitu 4,5. Sehingga standar deviasinya yaitu 4,5. Nah, ini ada salah satu contoh jurnal yaitu dengan judul Identifikasi Sikap Implikasi Sosial dari IPA. Nah, sikap implikasi sosialnya itu ada 3, yaitu ketertarikan menambah waktu belajar IPA, ketertarikan berkarir di bidang IPA, untuk siswa SMP se-Kabupaten Muaru Jambi. Jadi ada beberapa kecamatan SMP yang diteliti. Nah, itu didapatkan salah satu datanya saya ambil sebagai berikut. Tabel satunya, implikasi sosial dari IPA Kecamatan Sekernan. Jadi di sini itu peneliti melakukan sebuah penelitian di SMP seluruh Kabupaten Muaro Jambi. Jadi ada sekitar diambil 5 sampai 6 kecamatan. Di situ ada survei yang dilakukan. Jadi ada pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Saya perlihatkan jurnalnya dulu ya. Nah, ini untuk jurnalnya. Nah, ini yang
Ada beberapa pertanyaan dan indikator siswa terhadap mata pelajaran IPA. Nah, variabel yang diteliti yaitu sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA. Di sini terdapat 3 indikator yang diambil oleh peneliti. Yang pertama yaitu implikasi sosial dari IPA, ketertarikan memperbanyak waktu belajar IPA, dan ketertarikan berkarir di bidang IPA. Jadi nanti datanya di sini itu disajikan ada dikelompokkan berdasarkan indikator. Jadi indikator 1 ini ada 5 kecamatan, jadi ada 5 tabel. Lalu indikator kedua ada 5 kecamatan, jadi ada 5 tabel. Nah, untuk pernyataannya itu ada positif dan negatif. Untuk pertanyaan positif sendiri itu ini ada 15,29, 15 dan 29. Itu jumlah item pertanyaan untuk implikasi sosial ini 5. Untuk ketertarikan memperbanyak waktu belajar IPA itu ada 8. Dan untuk pertanyaan indikator ketertarikan berkarir di bidang IPA itu ada 10. Jadi jumlah pertanyaan yang dibagikan itu ada 23. Karena ini jenis data statistik deskriptif untuk data kuantitatif, maka menggunakan statistik mean, modus, median, dan standar deviasi. Seperti ini contohnya. Jadi ada rentang atau rentang nilai 11 sampai dengan 13,8. Seterusnya 13,9 sampai dengan 16,6. Nah, di sini nilai dari setiap rentang ini itu menentukan nilai sikapnya, yaitu ada dari sangat tidak baik hingga sangat baik. Nah, dengan jumlah responden yang menjawab untuk nilai sangat tidak baik itu ada 9. Lalu untuk tidak baik itu 71, untuk cukup baik itu 237, untuk baik itu 325, dan sangat baik itu 128. Nah, untuk meannya ini didapatkan dari mean rentangnya ini. Jadi pakai rumus mean untuk data berkelompok. Nah, itu didapatkan mean 19,87 ini. Untuk mediannya itu memakai median data berkelompok juga. Jadi kan ini ada rentangnya, dimasukkan nanti jumlah datanya berapa. Jadi ada median 20. Nah, untuk median 20 ini kan berarti pada nilai baik ini. Nah, untuk mean 19,8 itu berada di nilai baik juga di rentang ini. Untuk modusnya itu kan bisa diketahui di sini ya. Di sini paling banyak datanya itu pada dengan jumlah 325 pada data dengan sikap baik. Ya, modusnya berarti ada di rentang dengan nilai 20. Untuk standar deviasinya itu 2,659. Berarti ini pakai rumus standar deviasi untuk data berkelompok. Nah, untuk nilai minimumnya itu 11 dan nilai maksimumnya itu 25. Nah, begitu juga nanti di kecamatan lainnya. Nah, ini kebetulan untuk implikasi sosial dari IPA itu di kecamatan ini. Nah, saya kira ini semua hampir sama. Nanti penyajian datanya juga seperti ini. Sikapnya yang diteliti itu ada 5 ini dengan indikator tadi, ada implikasi sosial, terus ketertarikan berkarir di bidang IPA, dan juga ketertarikan memperbanyak waktu belajar di bidang IPA. Saya kira itu dari saya dan Saudara Arif. Terima kasih untuk kesempatannya. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih kepada Saudara Fadila. Tepat 50 menit, monggo apabila ada pertanyaan atau kita diskusikan bersama mengenai topik hari ini. Ya, ayo silakan. Paling tidak ya 3 komentar, silakan. Sambil tetap ditayangkan aja ini Mbak Faradila ya, barangkali ini ada yang ingin menggarisbawahi. Soalnya ini penting ya, jadi min, modus, terutama standar deviasi itu nanti dipakai di tesis. Bila mana atau kapan, nah nanti saya juga menyajikan informasi, tapi sebelum itu Bapak Ibu harus ini berusaha untuk berdiskusi ya dengan penyaji ya.
Silakan. Siapa tadi? Suaranya siapa tadi, Bu Rofi? Risa. Bu Risa. Oh ya, silakan. Nggih, Yang Bu keras. Risa, Pak. Oke, silakan, Bu Risa. Ini saya tadi mengikuti yang presentasi dari Bu Faradila sama Pak Arif. Ini saya mau bertanya tentang yang pengukuran standar deviasi, Bu. Di layar PPT-nya tadi ada kalimat fungsi dan manfaat dari pengukuran standar deviasi. Yang pertama yaitu memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh. Apakah bisa mewakili data populasi atau tidak? Lah yang mau saya tanyakan, kapan pengukuran standar deviasi ini bisa dikatakan sudah mewakili data populasi? Jadi hasil yang bagaimana yang sudah bisa mewakili data populasi dan hasil yang bagaimana yang belum dikatakan mewakili populasi. Itu yang saya tanyakan. Soalnya tadi belum ada keterangan itu. Nilainya berapa yang bisa mewakili, standar deviasi berapa yang bisa dikatakan mewakili populasi, sama yang belum mewakili data populasi. Terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan, Bapak. Ya, terima kasih Bu Risa. Langsung ditanggapi aja ya sebelum yang kedua, yang ketiga ya. Atau ini sudah direkam, langsung ke pertanyaan kedua biar masih dipikirkan ya. Oke, ya enggak apa-apa. Kedua, ayo pertanyaan kedua atau klarifikasi kedua. Saya Pak mau bertanya. Iya, silakan. Saya mau bertanya yang tentang slide menggunakan kode atau coding tadi. Oh, Bu Devian, yang terkait coding ya, slide keberapa tadi, Mbak Faradila? Yang ini. Masih ke atas. Nah, ya ini ya, itu tadi. Nah, yang slide masih atasnya. Oh, atasnya. Ini contohnya. Iya. Ini. Masih atasnya. Atasnya. Yang ini. Nah, ini. Nah, di situ kan untuk data kelompok. Nah, itu bisa menggunakan nilai tengah kelas, menggunakan simpangan, sama menggunakan kode atau coding. Nah, untuk di kode atau coding sendiri kan di situ ada kode U itu sama dengan -3, -2, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud kode U-nya itu bisa dijelaskan kembali itu apa, terus kemudian bagaimana perbedaannya dari ketiga untuk menentukan min dari data kelompok dari ketiga ini tadi. Terima kasih. Baik, sudah terekam ya. Terus pertanyaan terakhir, ayo, terakhir. Saya Pak. Silakan, Bu Rofi. Izin bertanya untuk penyaji. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita menganalisis sebuah artikel atau jurnal bahwa itu data statistiknya menggunakan standar deviasi. Kalau yang ditampilkan penyaji tadi kan di jurnalnya sudah ada keterangan standar deviasi. Nah, jika tidak ditampilkan data statistiknya, itu bagaimana caranya kita menganalisis? Selain itu, penelitian seperti apa yang perhitungan statistiknya kita menggunakan standar deviasi? Cara menentukannya bagaimana?
Yuk, niku mawon. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, ayo cobalah direspon yang mana dulu ya. Mungkin merespon Pak untuk yang coding tadi. Oke, monggo. Untuk yang pengkodean tadi itu memang ini ciri khas untuk apa namanya menggunakan min dengan cara coding, di mana di situ sebetulnya pengkodean U itu dimulai dari angka 0 dan digunakan pada kelas interval, di mana rata-rata sementara ditetapkan. Kemudian makanya di situ berikutnya tertulis ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dimana ini nanti ketika dimasukkan ke tabel, maka itu dikalikan dengan frekuensi. Nah, kemudian setelah itu baru di hasilnya perkalian antara frekuensi dengan coding tadi yang 0, kemudian 1, 2, kemudian ada min 1 tadi, itu dimasukkan ke rumus min menggunakan data coding. Nah, untuk pengkodean ini yang dilakukan dengan U itu bisa berupa negatif, ya, kemudian bisa berupa positif. Seperti itu kalau dari saya. Ya, yang tanya bagaimana? Nah, untuk apakah ada perbedaan sendiri untuk menentukan min dari data kelompok dengan menggunakan nilai tengah, simpangan, sama kode atau coding tadi? Sebetulnya perbedaannya terletak pada data ini yang akan disubstitusikan ke rumusnya. Jadi kalau misalkan coding maka kita tambahkan coding. Kalau pakai cara tengah maka kita menambahkan di situ nilai titik tengahnya kan tadi pada setiap tabel-tabel itu. Nah, sebetulnya di situ berbeda. Kemudian kita menyesuaikan dengan rumusnya. Nah, kalau misalkan rumus dengan coding maka di situ ditambahkan dengan U. Kemudian kalau nilai tengah tadi kan ada D, jadi seperti itu. Tapi sebetulnya sama untuk mencari nilai min tadi. Tergantung penggunaan pada soal atau pertanyaan. Seperti itu. Jadi tetap tergantung dengan nanti penelitian yang akan kita ambil. Oke, betul sekali. Kira-kira ini ya, melanjutkan pertanyaan Bu Devian tadi. Kira-kira data yang dominan di tesis itu data tunggal atau data yang bagaimana? Data kelompok atau yang bagaimana ya? Ini Mas Arief sama Mbak Faradila. Kalau menurut saya kebanyakan data berkelompok, Bapak. Atau populasi. Alasannya Pak, alasannya. Ya. Karena ketika kita melakukan penelitian pasti kan melibatkan beberapa sampel, kemudian kita uji bersama, misalnya akan penelitian keefektifan seperti itu menggunakan 2 kelas. Maka di situ kan menggunakan 2 kelompok kelas. Di situ ada populasi 1 dan populasi 2. Yang rata-rata seperti itu. Kalau untuk data tunggal sebetulnya relatif sederhana, biasanya untuk menghitung rata-rata berat badan seperti itu, kemudian ada tinggi badan, yang dimana di situ hanya untuk data-data pelaporan secara singkat gitu aja. Kalau seperti itu Pak Nati. Ya baik, terima kasih. Silakan dilanjut yang lain yang belum tadi. Iya, saya mungkin mau menjawab pertanyaan dari Risa tadi ya. Kapan standar deviasi ini bisa dikatakan mewakili data populasi atau standar deviasi ini dikatakan tidak mewakili data populasi. Nah, di sini terlebih dahulu, standar deviasi itu kan merupakan suatu ukuran penyebaran data dan semua gugus data itu dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya.